Pengukuran produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity. Untuk rumus produktivitas adalah unit yang dihasilkan dibagi dengan masukan yang digunakan. Masukan di sini maksudnya adalah input ya. Jadi misalkan ada unit yang diproduksi 1000 dan waktu buruh yang digunakan adalah 250. Maka untuk menghitung produktivitasnya adalah 1000 dibagi 250, yaitu 4 unit per waktu buruh. Nah, selanjutnya ada pengukuran produktivitas multifaktor atau multifactor productivity yang termasuk di dalamnya adalah semua input, yaitu ada modal, buruh, bahan, materi, energi ya. Dan ini juga biasa kita kenal dengan produktivitas faktor total. Untuk perhitungannya kita bisa mengkombinasikan unit input seperti yang saya tuliskan ya, yaitu hasil dibagi dengan buruh ditambah bahan ditambah energi ditambah juga dengan modal ditambah lain-lainnya. Contoh soal menghitung keuntungan faktor tunggal dan multifaktor dalam produktivitas. Sebuah perusahaan ingin untuk mengevaluasi produktivitas buruhnya dan multifaktornya dengan sebuah sistem pencarian judul yang terkomputerisasi. Perusahaan ini memiliki 4 orang staf, masing-masing bekerja selama 8 jam setiap harinya. Untuk biaya upahnya adalah $640 per hari dan biaya overhead senilai $400 per hari. Perusahaan memproses dan menutup 8 judul setiap harinya dan sistem pencarian judul terkomputerisasi yang baru memungkinkan pemrosesan 14 judul per hari. Walaupun staf, waktu kerja mereka dan gaji sama, biaya overhead sekarang adalah menjadi $800 per hari. Nah, tadi perlu diingat juga ya, kalau misalkan staf atau buruh atau pekerja itu juga termasuk ke dalam input atau masukan. Kemudian perusahaan menggunakan persamaan produktivitas faktor tunggal untuk menghitung produktivitas buruhnya dan persamaan produktivitas multifaktor. Untuk pengerjaannya adalah seperti ini. Jadi produktivitas buruh dengan sistem lama itu 8 dibagi 32 waktu buruh. 8 itu adalah sistem lamanya ya, ini tadi 8 judul. 32 dari mana? Yaitu dari 4 orang staf ini dikalikan dengan lama mereka bekerja setiap harinya. Ya, itu kan termasuk itu kan termasuk input tadi ya, tenaga kerja atau buruh ya. Jadi 4 dikali 8 adalah 32. Sedangkan untuk sistem lamanya itu tadi kan 8 judul. Jadi 8 dibagi 32 sehingga didapatkan hasil 0,25 judul per waktu buruh. Kemudian sistem barunya, nah ini tadi kan sistem lama 8 judul. Kemudian sistem pencarian judul terkomputerisasi yang baru ini adalah 14 judul per hari. Untuk itu perhitungannya adalah 14 dibagi dengan 32 ya. Jadi pembaginya tetap sama, 8 kali 4 yaitu 32. Nah, hasilnya adalah 0,4375 judul per waktu buruh. Kemudian untuk produktivitas multifaktor sistem lama tadi kan 8 judul. Nah, pembaginya adalah ini, yaitu biaya upah per harinya. Ini kan biaya upah per hari yang memang sehari-hari dia dapatkan dan pasti dia dapatkan ya. Ditambah dengan biaya overheadnya. Biaya overhead pada waktu 8 judul setiap harinya adalah $400. Untuk itu perhitungannya adalah 8 dibagi $640 ditambah $400. Oke, paham ya? Yaitu didapatkan hasil 0,0077. Sementara untuk sistem yang baru ini ya, untuk sistem yang baru yaitu 14 judul, biaya overheadnya kan naik menjadi $800 per hari. Untuk itu perhitungannya jadi 14 dibagi $640 ditambah $800. $640 ini tetap ya, karena ini biaya upah per harinya. Hanya biaya overheadnya aja yang berubah. Oke, paham ya? Dan didapatkan hasil 0,0097 judul per hari. Nah, dari perhitungan ini kita sudah bisa melihat bahwa produktivitas buruh itu sudah meningkat dari yang awalnya 0,25 menjadi 0,4375. Peningkatannya adalah sebesar 75% didapatkan dari produktivitas buruh yang baru yaitu 0,4375 dikurangi produktivitas buruh dengan sistem yang lama 0,25 dibagi dengan produktivitas buruh dengan sistem yang lama dibagi dengan 0,25. Hasilnya adalah 0,75 atau sebesar 75%.
Sama halnya dengan produktivitas multifaktor yang memang telah meningkat dari 0,0077 menjadi 0,0097 ya. Ini perubahannya sebesar 26%. Perhitungannya sama seperti tadi ya, produktivitas buruh untuk perhitungan seberapa banyak peningkatannya. Oke? Paham ya? Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa masalah substansial di dalam pengukuran ini masih tetap ada. Dan beberapa masalahnya itu diantaranya yang pertama adalah kualitas. Jadi kualitas dapat berubah sementara jumlah input dan output itu masih tetap konstan. Contohnya saja ketika kita membandingkan HDTV di dekade ini dengan TV hitam putih pada tahun 1950-an mungkin ya. Keduanya sama-sama TV ya. Tetapi hanya sedikit orang yang menyangkal bahwa kualitasnya telah meningkat ya. Sebenarnya satuan ukuran sebuah TV itu sama, tetapi kualitasnya tetap berubah. Ya, kualitasnya sudah berubah. Oke, paham ya? Yang kedua ada elemen eksternal ya yang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan produktivitas. Di mana sistem yang diteliti mungkin tidak bertanggung jawab secara langsung. Contohnya layanan tenaga listrik yang lebih handal itu dapat meningkatkan produksi ya, sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan karena sistem pendukung ini daripada keputusan manajerial yang dibuat di dalam perusahaan. Yang ketiga, unit pengukuran yang mungkin kurang tepat ya. Contohnya aja nggak semua mobil tuh memang memerlukan input yang sama. Selanjutnya ada variabel produktivitas. Yang pertama yaitu labor atau buruh ya. Ini menyumbang sekitar 10% dari peningkatan tahunan. Dan yang kedua ini ada capital atau modal. Ini menyumbang sekitar 32% dari peningkatan tahunan. Dan yang ketiga ada manajemen yang menyumbang sekitar 52% dari peningkatan tahunan. Untuk manajemen ini memang penyumbang terbesar ya. Dan ketiga faktor ini sangat penting dalam mewakili area yang lebih luas, di mana manajer bisa melakukan tindakan untuk meningkatkan produktivitas. Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Tadi variabel produktivitas itu kan ada buruh. Jadi peningkatan dalam kontribusi dari buruh terhadap produktivitas ini merupakan hasil dari kekuatan buruh yang lebih sehat, yang lebih berpendidikan dan lebih terpelihara atau terjaga ya. Beberapa peningkatan juga berkaitan dengan pendeknya waktu bekerja mereka dalam kurun waktu 1 minggu. Karena menurut sejarah, sekitar 10% dari peningkatan tahunan dalam produktivitas itu berkaitan dengan peningkatan dalam kualitas buruh. Nah, variabel penting bagi peningkatan produktivitas buruh ya, yang pertama, pendidikan dasar yang sesuai untuk buruh itu yang secara efektif ya. Yang kedua adalah diet bagi buruh. Ini bukan diet makan ya, tetapi bisa memangkas atau mengurangi jam kerja ya, tidak diforsir, tidak seperti kerja rodi seperti itu. Yang ketiga yaitu pengeluaran tambahan sosial yang membuat buruh siap atau ada seperti transportasi dan juga sanitasi. Yang kedua ada capital atau modal ya, ini kaitannya dengan inflasi dan pajak yang membuat investasi modal semakin mahal dan meningkatkan biaya modal itu sendiri. Ketika modal yang diinvestasikan kepada setiap karyawan menurun, maka produktivitas pun ikut menurun ya. Jadi menggunakan buruh ketimbang modal memang bisa mengurangi pengangguran, tapi itu hanya untuk dalam jangka pendeknya aja. Dan juga bisa membuat ekonomi menjadi kurang produktif sebenarnya dan menyebabkan rendahnya gaji dalam jangka panjang. Investasi modal terkadang dibutuhkan dalam usaha meningkatkan produktivitas, tetapi jarang ya dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga tadi ada manajemen yang merupakan sebuah faktor dari produksi dan sumber daya ekonomi ya. Ini sangat penting memang, dan memang ini kan menjadi penyumbang terbanyak ya persentasenya. Karena manajemen ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa buruh dan modal itu digunakan secara efektif dan memang benar-benar untuk meningkatkan produktivitas. Manajemen bertanggung jawab lebih dari setengah lebih peningkatan produktivitas tahunan ya, seperti yang saya jelaskan tadi. 52% itu sangat tinggi. Peningkatan ini termasuk peningkatan yang dibuat melalui penggunaan pengetahuan dan juga penerapan teknologi.
Selanjutnya, produktivitas dari sektor jasa ini telah terbukti sulit ditinggalkan karena beberapa pekerjaan dalam sektor jasa ya. Yang pertama itu bersifat intensif, contohnya adalah konsultasi, mengajar, seperti ini ya. Yang kedua, berfokus pada atribut atau keinginan individu yang unik, misalkan saran, investasi. Kemudian merupakan sebuah tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional, contohnya diagnosis medis. Kemudian sulit untuk menggunakan mesin dan diotomatisasi, contohnya adalah potong rambut. Kemudian sulit untuk mengevaluasi kualitas, contohnya adalah kinerja dari sebuah perusahaan legal. Tantangan baru dalam manajemen operasi yang pertama fokus global ya, seperti kerjasama internasional, kemudian kemitraan rantai pasokan, ada aliansi, joint venture, kemudian sustainability ya, seperti green product, daur ulang, dan juga reuse ya. Kemudian ada pengembangan produk yang cepat seperti kolaborasi desain juga bisa. Kemudian penyesuaian massal, produk yang disesuaikan, dan juga continuous improvement serta mengurangi pemborosan. Next ada etika, tanggung jawab sosial, dan juga sustainability. Mengidentifikasi etika dan tanggung jawab sosial di samping mengembangkan proses yang dapat dipertahankan yang juga merupakan sistem produktif yang efektif dan efisien itu tidaklah mudah. Di antara banyak tantangan etis yang dihadapi manajer operasi adalah yang pertama, mengembangkan dan memproduksi produk yang aman dan berkualitas secara efisien, menjaga kebersihan lingkungan, menyediakan tempat kerja yang aman, dan menghormati komitmen pemangku kepentingan atau stakeholder. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan operasi dan produktivitas. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.